akan menggunakan berpikir komputasional. Sebelum kami mulai, kami ingin memperkenalkan kelompok kami dulu. Perkenalkan, nama saya Keisha Azliana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Trisda Saputra. Perkenalkan, nama saya Handiko Terlangga Saputra. Perkenalkan, nama saya Reza Minaldi. Dekomposisi dan abstraksi. Dekomposisi adalah proses memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Teknik ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik, analisis yang lebih mudah, dan pemecahan masalah yang lebih efisien, baik dalam pemrograman maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan abstraksi adalah proses menyederhanakan masalah kompleks dengan fokus pada detail yang penting sambil mengabaikan yang tidak relevan. Ini memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih efisien dengan menyaring informasi, memodelkan masalah secara lebih sederhana, dan membuat solusi yang lebih umum. Lalu selanjutnya permasalahan. Di sini kami mengambil contoh permasalahan, yaitu berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan metode dekomposisi. Kita dapat mengecek persediaan, periksa dapur, kulkas, dan lemari es untuk mengidentifikasi barang apa saja yang sudah habis atau hampir habis. Lalu yang kedua, membuat daftar belanja. Tuliskan daftar barang yang dibutuhkan. Usahakan mengelompokkannya berdasarkan jenis kategori masing-masing, misalnya seperti daging, sayuran, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Lalu selanjutnya, tetapkan anggaran. Tentukan perkiraan maksimal uang yang akan dibelanjakan. Lalu yang terakhir, siapkan peralatan, pastikan membawa dompet atau tas belanja. Dengan memecah kegiatan menjadi beberapa langkah-langkah ini, proses belanja akan lebih mudah dan lebih efisien. Lalu yang kedua, metode abstraksi. Dengan menggunakan metode abstraksi ini, kita hanya memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Contohnya seperti merek tas untuk berbelanja, lalu rute jalan menuju supermarket. Terus yang ketiga, outfit untuk berbelanja. Jadi contoh-contoh di atas ini contoh-contoh yang tidak penting yang harus kita abaikan. Jadi kita hanya berfokus kepada hal-hal yang penting saja. Selanjutnya adalah struktur kontrol. Jadi struktur kontrol ini memiliki 3 hal penting, yaitu selection dan iteration, lalu sequence. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas selection dan iteration saja. Untuk selection, kita memiliki elemen if else, dan switch. Jadi selection ini digunakan untuk mengecek suatu kondisi, apakah kondisi itu benar atau salah. Lalu dapat digunakan juga untuk menjalankan suatu perintah tertentu jika kondisi sudah terpenuhi. Lalu yang selanjutnya, untuk memilih salah satu dari beberapa kemungkinan sebuah keputusan tersebut. Contohnya dalam menentukan apakah pengguna boleh login ke dalam akun, kita bisa menggunakan if else. Jika password benar, maka pengguna bisa masuk. Lalu kita juga bisa menggunakan dalam menentukan nilai siswa apakah bisa lulus atau tidak lulus. Lalu selanjutnya adalah iteration. Jadi dalam iteration ini memiliki beberapa elemen, yaitu loop, for loop, while loop, dan do while loop. Loop ini digunakan untuk eksekusi berulang. Jadi memungkinkan sebuah tugas atau serangkaian tugas diulang. Jadi kita bisa menggunakan satu
satu baris kode untuk diulang beberapa kali tanpa menuliskannya lagi. Lalu sebagai kumpulan data, jadi untuk memproses setiap elemen dalam sebuah koleksi. Lalu kita juga bisa untuk menghemat kode dan waktu. Jadi kita bisa mengotomatisi pengulangan. Lalu menunggu kondisi. Beberapa jenis loop digunakan untuk mengulangi sampai terpenuhi. Contohnya kita jika ingin mencetak angka 1 sampai 10, daripada kita harus menulis print 1, print 2, print 3, print 4 sampai seterusnya, kita bisa hanya menggunakan loop yang akan mengulangi instruksi print sambil menambahkan nilai angka di setiap putaran. Jadi penggunaan loop ini sangat berguna untuk meminimalisirkan kode kita. Jadi kode kita tidak bertumpuk dan tidak terlihat terlalu banyak. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Contoh kasus penggunaan perulangan lebih efektif dan efisien dibandingkan percabangan, yaitu menghitung total biaya belanja. Menghitung total biaya belanja lebih mudah dan efisien dengan iteration karena kita cukup mengulang satu langkah sederhana untuk setiap item. Berbeda dengan selection, kita harus membuat kondisi untuk setiap item satu persatu. Misalkan, kita pergi belanja besar dan punya daftar berisi 100 barang. Untuk menghitung total harganya, cara paling efisien yaitu menggunakan iteration, yaitu mengulang satu langkah sederhana untuk setiap barang. Seperti polanya contohnya ambil harga lalu tambahkan ke total. Satu pola ini bisa langsung menangani semua 100 barang tanpa tambahan aturan. Kalau kita menggunakan selection, kita harus membuat 100 aturan berbeda. Kalau barang pertama ditambahkan, kalau barang kedua ditambahkan, dan seterusnya sampai barang ke 100. Itu jelas tidak praktis dan membuang waktu. Selanjutnya adalah pengaruh pemahaman struktur kontrol dalam penulisan kode yang efisien dan mudah dibaca. Pertama, kode lebih struktur dan rapi. Seperti sequence, selection, dan iteration memaksa alur program mengalir secara logis. Ketika ketiganya digunakan dengan benar, kode otomatis menjadi lebih rapi dan pola pikir dibaliknya mudah dibaca. Ini mengurangi ambiguitas dan mempercepat pemahaman bagi siapapun yang meninjau kode tersebut. Kedua, mengurangi duplikasi kode. Loop memungkinkan instruksi yang sama ditulis sekali saja dan dijalankan berulang kali. Ini langsung menurunkan jumlah baris yang tidak perlu, menghemat ruang dan mengurangi kerumitan. Dampaknya kode lebih efisien dan perubahan di masa depan tidak perlu dilakukan pada banyak tempat sekaligus. Yang ketiga, mengurangi kesalahan. Struktur kontrol yang jelas mencegah kode berantakan. Ketika logika mengalir secara teratur, kesalahan lebih mudah dilacak. Jika muncul error, programmer tidak perlu menebak-nebak. Alur program menunjukkan titik masalah dengan cepat. Yang keempat, memisahkan logika dengan jelas. Selection membantu memecahkan alur menjadi keputusan-keputusan terstruktur, sedangkan iteration menunjukkan bagian mana yang harus diulang dan kapan kondisi berhenti terpenuhi. Pemisahan seperti ini membuat logika program jauh lebih transparan dan minim kebingungan. Dan yang terakhir, kode lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Dengan struktur yang benar, penambahan fitur baru tidak merusak bagian lama. Kode menjadi modular, tiap bagian berdiri sendiri dan mudah diperluas. Ini kunci untuk proyek jangka panjang karena perubahan tidak memicu efek samping yang tidak terduga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.